Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan anak-anak siswa-siswi, calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Sukadana kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 yang saat ini sedang bersemangat untuk menjalankan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Pertama-tama saya kembali mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil diterima di SMK Negeri 1 Sukadana, dan artinya kalian di sini siap untuk menjadi bagian keluarga besar SMK Negeri 1 Sukadana. Tentunya hal itu semua haruslah kalian syukuri terhadap keberhasilan kalian bisa diterima, bisa sekolah di SMK Negeri 1 Sukadana. Harus kalian syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tentunya bisa dengan belajar sungguh-sungguh, belajar dengan baik, serta mentaati segala aturan yang ada di sekolah. Hal itu akan membantu kalian nanti untuk lebih memudahkan kalian dapat menerima pengetahuan dan keterampilan di SMK 1 Sukadana yang akan menjadi bekal kalian nanti ketika lulus di SMK Negeri 1 Sukadana. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit gambaran mengenai kurikulum SMK 1 Sukadana. Perkenalkan dulu, nama saya Indra Gunawan. Saya di sini diberi tugas tambahan sebagai wakil kurikulum SMK Negeri 1 Sukadana, dan di sini saya juga di SMK Negeri 1 Sukadana mengajar mata pelajaran produktif atau kejuruan di kelas 11 dan 12 jurusan atau kompetisi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Baik, sebelumnya saya share dulu materi hari ini. Ya, ini ada materi hari ini yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan kurikulum. Saya rasa mungkin kalian sudah tahu semua apa itu kurikulum. Sebelum kita menginjak ke kurikulum, alangkah lebih baiknya jika kalian paham dulu apa itu tujuan SMK. Ketika kalian memutuskan untuk sekolah di SMK, kalian harus tahu dulu kenapa sih SMK, kenapa memilih SMK. Jadi SMK di sini ada memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, lihat SMK itu tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, SMK itu adalah menyiapkan tenaga kerja terampil dan siap kerja. Artinya kalian di sini setelah lulus diharapkan mempunyai keterampilan dan siap bekerja. Kalian di sini sesuai kompetisi kaliannya, mungkin jurusan TKJ, setelah lulus mengerti akan jaringan, mempunyai kemampuan terampil dalam jaringan. Jurusan akuntansi punya keterampilan dalam membuat laporan keuangan, jurusan keperawatan sama, pariwisata sama, dan perhotelan sama. Selain itu, lulusan SMK diharapkan juga mampu berwirausaha. Artinya di sini kalian diberi kemampuan untuk melakukan wirausaha. Kalian tidak bergantung terhadap dunia usaha dan dunia industri lain. Karena di SMK juga ada mata pelajaran produktif, kreatif dan kewirausahaan. Itu jumlah jamnya sekitar 7 jam dan 8 jam. Jadi kalian diharapkan juga mampu untuk berwirausaha. Selanjutnya, SMK juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi jika ada anggapan SMK tidak bisa kuliah, itu keliru, itu salah, karena banyak juga yang lulusan SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya lulusan SMK Negeri 1 Sukadana. Jika ada yang berminat untuk memperdalam ilmu pengetahuannya, silakan, karena tidak menutup kemungkinan di antara kalian nanti ada yang ingin kuliah. Selanjutnya, sistem pendidikan di SMK. Jadi SMK ini berbeda dengan SMA. Jadi di SMK menerapkan pendidikan sistem ganda. Artinya apa? Pendidikan sistem ganda ini pendidikannya dilakukan di dua tempat, double. Ganda kan double, artinya dilakukan di dua tempat. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan di sekolah. Di sekolah ini seperti biasa, konvensional, artinya tatap muka dan seterusnya, daring dan lain-lain. Yang kedua, pendidikannya dilakukan di dunia kerja atau praktek kerja lapangan atau magang. Jadi kalian nanti akan melaksanakan namanya magang, penilaiannya oleh dunia usaha dan dunia industri di sana.
Dan magang ini biasanya dilakukan 1 semester kalau di SMK Negeri 1 Sukadana. Kisaran waktunya sekitar 3 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Itu tergantung permintaan dari dunia usaha dan dunia industri. Sedangkan di sekolah itu, pendidikan di sekolah itu 5 semester. Jadi untuk yang SMK, kalian nanti akan melaksanakan namanya PKL, praktek kerja lapangan atau magang. Selanjutnya, kurikulum SMK Negeri 1 Sukadana. Jadi kompetensi kalian, mungkin saya rasa sudah paham semua kompetensi kaliannya yang ada di SMK Negeri 1 Sukadana, karena di brosur, di spanduk sudah kita tempel, nama-nama jurusannya sudah kita pajang nama jurusannya. Jadi di SMK Negeri 1 Sukadana itu memiliki 5 kompetensi kalian atau jurusan. Yang pertama, usaha perjalanan wisata. Yang kedua, perhotelan, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga, dan asisten keperawatan. Ini semua ada di SMK Negeri 1 Sukadana. Untuk UPW atau perhotelan atau usaha perjalanan wisata, ini merupakan satu program kalian dengan perhotelan. Jadi mereka itu satu rumpun biasanya disebutnya. Dan sedikit pengetahuan untuk kalian, kalau di SMK 1 Sukadana itu UPW itu biasanya warnanya hijau, warna kebesarannya. Di SMK Negeri 1 Sukadana perhotelan itu kuning, teknik komputer dan jaringan itu biru, akuntansi dan keuangan lembaga merah, dan asisten keperawatan itu sendiri putih. Kurikulum di SMK Negeri 1 Sukadana. Ya, jadi kurikulum di SMK Negeri 1 Sukadana sudah menggunakan kurikulum 2013, ya, lebih tepatnya sejak tahun 2017. Lebih akhirnya yaitu kurikulum 2013 revisi 2018 kurikulumnya. Mata pelajarannya, sekarang kita lanjut mata pelajaran SMK. Oh ya, mata pelajaran di SMK sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mata pelajaran kalian yang ada di SMP. Jadi ada mata pelajaran yang di SMP juga diajarkan di SMK, tapi ada mata pelajaran yang hanya ada di SMK, tidak ada di SMP, dan tidak ada di SMA. Jadi ada mata pelajaran itu dibagi menjadi muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan. Ya, muatan peminatan ini terdiri C1, C2, dan C3. Ya, jadi muatan nasional ini itu kalian peroleh dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Muatan kewilayahan ini hanya di kelas 1. Ada mata pelajaran yang hanya diperoleh di kelas 1, dan ada juga mata pelajaran yang hanya diperoleh kelas 1, kelas 2. C1 dasar bidang kalian, dasar program kalian, dan kompetensi keahlian. Selanjutnya, iya, ini di sini saya akan menjelaskan kompetensi kalian dulu. Jadi di sini ada mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga, kompetensi kaliannya. Jadi mata pelajarannya itu, mata nasionalnya itu apa saja? Ini pendidikan agama, PKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Ini muatan nasional. Jadi durasi waktunya 1 minggu itu agama 3 jam, 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, 3 jam, dan 3 jam. Ini untuk jamnya itu berlaku ketika tatap muka nanti. Dan muatan kewilayahan itu ada seni budaya dan penjas. Jadi kelas 10 kalian ada seni budaya 3 jam, 2 jam. Selanjutnya dasar bidang kaliannya ada simulasi digital, ekonomi bisnis, dan administrasi umum, dan IPA. Sama 3 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Mungkin ini akan saya share nanti ke, ataupun nanti ada ketua program kalian yang akan menjelaskannya untuk mata pelajaran kejuruan. Untuk mata pelajaran wajib ini semua kelas itu sama. Jadi muatan nasional dan muatan kewilayahan ini sama berlakunya. Jadi jurusan kompetensi kalian akuntansi lembaga itu belajar agama, TKJ sama, UPW sama, AP juga sama, PKN juga berlaku sama. Ini sama semua. Untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan kita lihat di sini, ya ini sama. Yang membedakannya di mana? Hanya di mata pelajaran C1, C2, dan C3 seperti TKJ. Untuk TKJ itu ada mata pelajaran fisika dan kimia.
Sampai di mana tadi? Sampai di sini. Kita cek dulu. Ya. Selanjutnya TKJ berarti kita ke keperawatan sama. Jadi ke asisten keperawatan yang dipelajari nanti ada fisika, kimia, biologi untuk mata pelajaran C1, C2 itu ada konsep dasar keperawatan. C3 ada kebutuhan dasar manusia. Inilah yang membedakan antar per kompetensi kalian. Jika untuk UPW dan perhotelan itu sama untuk kelas 10-nya. Jadi mata pelajarannya sama karena tadi satu rumpun mereka, satu program keahlian. Yaitu program keahliannya yaitu perhotelan dan jasa pariwisata. Jadi kelas 10-nya sama, mata pelajarannya kelas 11-nya berbeda. Untuk kelas 10-nya mata nasionalnya sama, agama sama, matematika sama, sejarah sama, dan seterusnya. Selanjutnya penilaian. Jadi penilaian di SMK Negeri 1 Sukadana sama dengan yang kalian alami di SMK, di SMP atau MTS, yaitu ada penilaian sikap. Sikap kalian akan menjadi bagian dari penilaian seorang guru. Jadi sikap kalian, karena sekarang dalam proses belajar daring, mohon komunikasinya terhadap guru diperhatikan, bagaimana cara berkomunikasi lewat daring, lewat media, mungkin kalimat atau kata-kata ketika mengirim pesan harus lebih diperhatikan. Selanjutnya pengetahuan sama, ini nanti ada ulangan harian, tugas, ada semester, ujian semester, dan seterusnya. Keterampilan juga dan praktik. Ini ketiga semua ini menjadi komponen dalam penilaian. Ini praktek kerja lapangan dan UKK. Jadi ada penilaian prakrin atau praktik kerja industri atau PKL. Ada juga ujian kompetensi kalian. Ujian kompetensi kalian ini UKK ini untuk biasanya dilakukan sebelum ujian nasional atau setelah ujian nasional. Jadi kelas 3. Kalau dulu masih ada ujian nasional, kita tidak tahu apakah yang akan datang masih ada ujian nasional atau tidak. Jelas ujian sekolah mungkin ada. Selanjutnya skor ketuntasan minimal. Jadi di SMK Negeri 1 Sukadana itu sudah menggunakan panduan penilaian yang terbaru, menggunakan e-raport dan panduan penilaian yang terbaru. Jadi skor ketuntasan minimal ini mungkin dulu kalian di SMP mengenalnya dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau di SMK ini skor ketuntasan minimal, SKM. Nilai ketuntasan belajar pada mata pelajaran wajib A, B, muatan nasional, muatan kewilayahan, dan C1 kalian adalah minimal 60, dan untuk mata pelajaran C2 dan C3 adalah 65. Ini adalah skor ketuntasan minimal. Jadi kalau nilainya di bawah artinya tidak tuntas. Mata pelajaran A ini apa? Muatan nasional tadi, yang agama, PKN, sejarah, dan seterusnya. Ya, C2 ini kejuruannya. Nah, itu maaf, ada kesalahan sedikit. C2 dan C3 itu 65. Jadi kalau peroleh nilai di bawah 65 tidak tuntas, dan ini wajib tuntas untuk mata pelajaran C2 dan C3. Predikatnya, ini ada predikatnya. Kalau A+ itu sangat kompeten nilainya, di atas 95 dan seterusnya. D ini belum kompeten, artinya tidak tuntas. Nah, ini mungkin nanti dapat kalian lihat ketika raport semester kalian sudah terima. Jadi penilaiannya muncul nanti kategorinya apa. Kalau saya dapat D berarti saya tidak tuntas. Selanjutnya kriteria kenaikan kelas. Ya, ini pertimbangannya mungkin harus saya sampaikan. Yang pertama, kalian harus menyelesaikan semua program kalian. Jadi semua program mata pelajaran di kelas harus dilaksanakan. Yang kedua, nilai sikap dan karakter minimal baik, harus baik. Harus baik. Jadi pastikan karakter kalian ya menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Sukadana harus baik agar bisa naik kelas. Selanjutnya siswa tidak memiliki nilai rapor tidak tuntas atau kurang dari SKM lebih dari 2 mata pelajaran wajib. Artinya kalau 2 mata pelajaran wajib yang tadi masih boleh naik kelas, tapi kalau udah lebih 3 mata pelajaran wajib tadi artinya kalian tinggal kelas dan harus mengulang. Ya, nilai rapotnya ya maksudnya di sini. Sedangkan untuk mata pelajaran produktif C2 dan C3, siswa diwajibkan memiliki nilai rapot tuntas, wajib tuntas. Tidak boleh ada satu pelajaran pun
kejuruan itu yang tidak tuntas. Kalau tidak tuntas berarti kalian tidak naik kelas. Selanjutnya, tingkat kehadiran siswa sekurang-kurangnya 85% dari hari efektif. Jadi kalau hari efektifnya itu dihitung sesuai kalender pendidikan. Jadi misalkan 100 berarti 85% harus hadir, tidak boleh lebih. Ya, ini harus kalian perhatikan. Nah, nanti mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu sedikit gambaran mengenai kurikulum. Semoga dengan sedikit penyampaian saya tadi dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kalian terhadap kurikulum SMK Negeri 1 Sukadana, sehingga ketika melaksanakan pembelajaran nanti kalian dapat menyesuaikan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sukadana. Ya, sampai ketemu nanti. Semoga kita secepatnya dapat melaksanakan proses belajar mengajar. Dan saya mohon maaf jika ada sesuatu hal yang kurang jelas ataupun kurang berkenan ataupun yang salah dari penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.